Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami pada profesi moderator dan rekan-rekan saya, Bunga Sri Wahyuni, Winda Zahra Karisma, Tiara Despianti, dan Vira Gusni. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Winda Karisma. Kepada Winda Karisma, saya persilahkan. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai laporan mengenai pelaksanaan observasi, yaitu pada waktu Jumat tanggal 3 Mei 2024 pada pukul jam 7 sampai jam 9. Yang bertempat yaitu di Masjid Al-Azhar UNP, Jalan Profesor Dr. Hamka Air Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan narasumber yaitu Dr. Andes Haji Hamidin Dato RE MA. Selanjutnya yaitu profil dari Ustadz atau Dai. Nama yaitu Dr. Andes Hamidin Dato RE MA, riwayat pendidikan S1 di UIN Imam Bonjol, lebih tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan S2 di Jakarta. Riwayat pekerjaan yaitu beliau pernah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya menjadi dosen di Teknologi Pendidikan, lalu pindah ke Fakultas Ilmu Sosial, tepatnya menjadi dosen Pendidikan Agama, dan terakhir menjadi dosen di Fakultas Bahasa Seni atau tepatnya di jurusan Sastra Indonesia dan mengajar mata kuliah Bahasa Arab. Sekarang telah pensiun menjadi dosen, dan selama menjadi dosen Bapak Hamidin mengisi waktu luangnya menjadi penceramah, dan sekarang telah 30 tahun lebih menjadi penceramah atau ustadz. Dan alamat dari Bapak Hamidin ini yaitu di Tabing Wisma Indah 05A13. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bunga Sri Wahyuni. Kepada Bunga Sri Wahyuni, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Yaitu laporan hasil rangkuman wawancara. Yang pertama yaitu apa yang memotivasi Bapak menjadi ustadz? Jawabannya yaitu karena adanya waktu luang di sela-sela menjadi dosen untuk memberikan ajaran yang berkaitan dengan hal-hal agama untuk masyarakat sekitar, khususnya Dharma Wanita UNP. Yang kedua yaitu bagaimana Bapak memilih topik yang relevan dan penting yang disampaikan pada jemaah. Untuk tema atau topik yang diberikan pada jemaah sudah terstruktur per minggunya. Apa yang akan dibahas atau disampaikan, contohnya pada materi minggu pertama yaitu tafsir sesuai dengan urutan juz dan ditafsir per ayat. Selain itu ada materi tentang sholat, istighfar, iman, dan lain-lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira Gusni. Baik, selanjutnya itu berapa ayat Bapak tafsir sekali membahas, yaitu tergantung yang dibahas. Jika tafsir dan penjelasan pendek bisa sampai 1-5 ayat dengan waktu 1 jam. Atau jika sebaliknya, penjelasan tafsirnya panjang, maka dapat dibahas 1-2 ayat dengan waktu 1 jam. Sesuai dengan urutan juz, sekarang sudah menafsir juz ke-7 atau surah Al-An'am ayat 59-61. Berikutnya yaitu nomor 4, bagaimana Bapak melihat peran Ustadz dalam membantu masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan zaman. Perubahan zaman ini dihadapi dengan orang yang modern dan bertahan akidahnya dan mempertahankan imannya. Zaman dan teknologi boleh berubah, tetapi tauhid dan iman tidak boleh berubah. Tafsir boleh berkembang, oleh sebab itu jika seorang anak muda tidak mendalami ilmu agama, maka identitas muslim terombang-ambing, maka diperlukan peran ustadz dalam menghadapi perubahan zaman. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baik, pertanyaan yang kelima yaitu apa pesan-pesan dan nasihat
yang ingin Ustadz sampaikan kepada generasi muda yang tertarik untuk belajar agama dan mengambil peran sebagai pemimpin spiritual di masyarakat? Jawabannya itu, permasalahannya, untuk generasi muda kurang tertarik, seharusnya pemuda dan pemudi kokoh dalam ajaran Minangkabau atau menjurus kepada pemuda-pemudi Minangkabau, yaitu jika melewati surau atau masjid, singgahlah untuk mengaji, belajar iman dan adab yang kuat. Sekarang tidak. Generasi sekarang huru-hara. Pesan yang disampaikan Bapak, jika generasi muda ingin bimbing, maka carilah ustadz milenial yang bisa menjadi teman atau tempat curhat generasi sekarang. Karena merasa lebih nyaman dan menyambung, yaitu karena taatnya seseorang generasi muda itu tergantung kepada orang tua atau mamaknya, seperti yang disampaikan oleh pepatah Minang, anak di pangku kemenakan di bimbing. Yang pertanyaan selanjutnya itu, apa yang Bapak harapkan dalam bidang pengajaran agama dari generasi muda saat ini? Jawabannya, diharapkan generasi muda memiliki identitas sehingga tidak berubah-ubah, seperti wama ana minal musyrikin, tidak meniru atau mencontoh gaya orang musyrik, dan wama ana minal muslimin, konsisten dengan keislaman. Dan juga seperti pepatah Minang menyampaikan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya dimanapun kita berada selalu mempertahankan keimanan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berdasarkan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi Bapak tersebut menjadi Ustadz adalah adanya waktu luang di sela-sela menjadi dosen dan keinginan untuk memberikan ajaran agama kepada masyarakat sekitar, khususnya Dharma Wanita UNP. Beliau memilih topik yang relevan dan penting untuk disampaikan kepada jemaah dengan struktur yang teratur setiap minggunya. Jumlah ayat yang dibahas dalam satu sesi tafsir tergantung pada panjangnya penjelasan. Namun umumnya berkisaran antara 1 sampai 5 ayat dalam waktu 1 jam. Beliau melihat peran Ustadz dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan perubahan zaman dengan mempertahankan akidah dan iman dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.